A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Itu mengisahkan atau menceritakan tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Berikut kisah Nabi Syuaib singkat dari lahir hingga wafat dengan dalil Al-Quran dan mukjizat Nabi Syuaib serta tugas Nabi Syuaib alaihissalam. Selain kisah Nabi Syuaib singkat itu juga akan dijelaskan Nabi Syuaib adalah putra dari Maikil atau cicit Nabi Ibrahim alaihissalam dengan silsilah Syuaib bin Maikil bin Yasjar bin Madyan. Sedangkan ibu Nabi Syuaib adalah putri dari Nabi Lut alaihissalam. Kemudian juga akan diceritakan azab kaum Nabi Syuaib dan kaum Nabi Syuaib menyembah pohon adalah kaum Madyan. Nabi Syuaib alaihissalam merupakan salah satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab bersama dengan 3 nabi lainnya, yaitu Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Kemampuannya adalah berdakwah membuat Nabi Syuaib alaihissalam diberi julukan oleh banyak orang pada masa itu adalah juru pidato. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa dikatakan sebagai bapak dari para nabi. Begitu juga dengan Nabi Syuaib alaihissalam yang merupakan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diyakini berasal dari keturunan Syuaib bin Maikil bin Yasjar bin Madyan, dan ibunya adalah putri dari Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Umat muslim percaya atau meyakini bahwa Allah mengutus Nabi Syuaib untuk menjadi seorang nabi sebagai penduduk Madyan. Para wajah Nabi Syuaib bisa dibilang sangat tampan rupawan, sehingga banyak orang yang mengingat ketampanannya. Tidak hanya itu, beliau sangat ramah pada setiap orang dan senang sedekah rezekinya kepada orang-orang yang tidak mampu. Para wajah yang tampan, ramah, dan menggunakan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Syuaib sangat dikenal oleh masyarakat Madyan. Selain itu, Nabi Syuaib alaihissalam merupakan keturunan asli kaum Madyan yang memiliki sifat dan perilaku yang mulia. Seperti halnya Nabi yang memiliki banyak sekali sifat terpuji. Kelahiran Nabi Syuaib alaihissalam diperkirakan terjadi pada tahun 1600 SM atau sejak Masehi atau sebelum Masehi. Lanjut. Secara harfiah, Syuaib memiliki arti memberikan petunjuk pada jalan kebenaran. Oleh sebab itu, ketika masih kecil, Nabi Syuaib alaihissalam selalu berusaha untuk menjaga hatinya dan menahan dirinya agar tidak melakukan perbuatan buruk dan sia-sia. Sifat terpuji itu belum dimiliki oleh anak-anak seusianya pada masa itu. Sifat terpuji ini beliau bawa hingga beranjak remaja dan dewasa. Sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Syuaib alaihissalam menghasilkan sikap dan perilaku terpuji juga, sehingga banyak orang lain yang merasa terbantu dan bahagia. Nabi Syuaib alaihissalam akan selalu menyapa terlebih dahulu kepada setiap orang yang lewat di hadapannya. Masya Allah. Terlebih lagi jika ada seseorang yang meminta bantuan, beliau tanpa berpikir panjang dan tanpa rasa malas langsung membantu seorang yang meminta bantuan. Sifat dan perilaku terpuji beliau lakukan hanya untuk membuat orang lain bahagia. Sifat dan perilaku terpuji lainnya adalah selalu ingat akan kebesaran Allah dan selalu mendekatkan diri kepadanya, serta hampir setiap harinya tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat ingat dengan perintah-perintah Allah, seperti beribadat tepat pada waktu dan melakukan zikir kepadanya, sehingga beliau lebih sering menghabiskan waktunya di tempat yang sunyi.
Kaum Madian adalah bangsa Arab yang memiliki tempat tinggal atau menetap di daerah yang berada di pinggiran negeri Syam yang saat ini dikenal dengan Suriah. Tempat yang ditinggali oleh kaum Madian ini berbatasan langsung dengan Hijaz serta berdekatan dengan Danau Lut. Suatu negeri yang menjadi tempat tinggal kaum Madian ini sangat dikenal dengan kehidupan berdagang dan bercocok tanam. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Lanjut. Namun kondisi tanah yang baik dan bisa menghasilkan hasil pertanian yang baik juga ternyata membuat sebagian besar kaum Madian lupa bahwa ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan olehnya. Selain itu, kaum Madian juga terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan lebih memilih untuk menyembah pohon dan pohon tersebut mereka kelilingi. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian ini sangat tidak mencerminkan terhadap ajaran-ajaran agama Allah atau jauh dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian seperti selalu bertingkah buruk, keji, hingga sering merugikan orang lain, tetapi menguntungkan diri sendiri. Kecurangan yang dilakukan oleh kaum Madian biasanya oleh para penipu yang sudah dibutakan dengan kekayaan, sehingga para penipu itu seringkali menimbang suatu barang dengan berat yang tidak sesuai. Hal seperti itu sangat merugikan para petani dan pedagang-pedagang kecil yang ada di negeri Madian. Di sisi lain, para pedagang besar dan penipu di negeri Madian sangat diuntungkan dengan perbuatan buruk dan tidak terpuji itu. Maka dari itu penduduk Madian yang miskin yang bertambah miskin dan penduduk Madian yang kaya akan bertambah raya. Mereka yang melakukan kecurangan ketika menimbang suatu barang, maka timbangannya akan diganjal dengan batu, sehingga pembeli merasa bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Keuntungan pedagang pasar akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Setelah melakukan perbuatan tidak terpuji itu, lebih parahnya lagi penduduk Madian yang sering melakukan kecurangan beranggapan bahwa mengurangi berat timbangan merupakan bentuk dari kepandaian atau keahlian dalam transaksi jual beli. Allah yang melihat kaum Madian semakin hari semakin memburuk, kemudian mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madian. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam dengan membawa suatu ajaran agama yang benar yang berasal dari Allah. Selain itu, Nabi Syuaib alaihissalam juga dipercaya untuk mengubah jalan kaum Madian yang tadinya berjalan dari jalan yang buruk dan gelap agar kembali ke jalan yang baik dan benar. Syuaib yang diutus oleh Allah kepada kaum Madian agar kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah ini terkandung dalam Quran surah Al-A'raf ayat 85 yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Kisah Nabi Syuaib berdakwah di hadapan kaum Madian. Syuaib setelah diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala mulai mengajak penduduk di negeri Madian untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri. Selain itu, Nabi Syuaib alaihissalam juga mengajak penduduk Madian tidak menyembah pohon lagi dan mengajak mereka untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah sholat seperti sholat kepada Allah serta percaya bahwa semua yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah. Namun penduduk Madian tetap berpegang teguh terhadap kepercayaannya dan tidak ingin meninggalkan sesuatu yang disembah sejak lama. Mereka pun menolak ajakan Nabi
Syuaib untuk kembali ke jalan yang Allah. Bahkan setiap nasihat dan dakwah yang disampaikan Nabi Syuaib kepada kaum Madyan diejek dan dihina oleh kaum Madyan. Surat Hud ayat 87 yang artinya, wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Meskipun ajakan nasihat dakwah yang dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihissalam ditolak dan dihina oleh kaum Madyan, tetapi tetap sabar dan berusaha untuk mengajaknya kembali ke jalan Allah. Beliau pun membalas argumentasi dari kaum Madyan dengan tenang. Nabi Syuaib alaihissalam juga mengatakan pada penduduk Madyan bahwa bagi mereka yang tidak taat pada Allah akan diberikan azab dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Kaum Madyan yang tidak percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam selalu menghina dan mencemooh Nabi Syuaib alaihissalam. Tidak hanya itu, Nabi Syuaib juga dianggap sebagai manusia yang lebih lemah bila dibandingkan dengan kaum Madyan, dan Nabi Syuaib juga diancam oleh kaum Madyan seperti azab kaum Nabi Syuaib karena kaum Nabi Syuaib menyembah. Dikarenakan kaum Madyan sangat susah untuk diajak kembali ke jalan yang benar, kemudian Nabi Syuaib alaihissalam mulai memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada azab yang diberikan oleh Allah atas perbuatan-perbuatan buruk yang telah kalian lakukan. Mendengar perkataan yang keluar dari Nabi Syuaib membuat penduduk Madyan tidak merasa takut dan kembali mengancam beliau. Setelah melakukan berbagai macam dakwah dan ajakan untuk kembali ke jalan yang benar, tetapi kaum Madyan tetap ingin menjadi orang-orang kafir. Maka Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar penduduk Madyan diberikan azab. Allah yang mendengar doa Nabi Syuaib alaihissalam kemudian mengabulkan doa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Syuaib beserta orang-orang yang beriman agar keluar dari kota yang telah diduduki oleh kaum kafir itu. Setelah Nabi Syuaib dan orang-orang beriman telah meninggalkan kota itu, Allah menurunkan cuaca yang sangat panas dan sangat kering yang membuat tumbuh-tumbuhan mati dan sulit untuk mendapatkan kesejukan. Kemudian Allah juga memberikan gempa bumi dan suara halilintar yang membuat kaum Madyan, penduduk Madyan yang kafir, mati. Azab yang diberikan oleh Allah itu seperti datangnya hari kiamat. Semua bencana itu terjadi karena kaum Madyan tidak ingin kembali ke jalan Allah. Di sisi lain, Nabi Syuaib dan orang-orang beriman terselamatkan dari bencana alam yang menakutkan itu. Suri tauladan dari Nabi Syuaib selalu dekat dengan Allah. Kedua, kemampuan berkomunikasi yang baik. Tiga, selalu membantu orang lain. Yang keempat, selalu menjaga hati dan diri. Mukjizat Nabi Syuaib nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.